Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi di Gunam Tech. Kali ini kita akan bahas SSD yang laris manis dan murah meriah, tapi punya performa yang cukup solid di kelasnya. Ini dia PNY CS900, dan varian yang gue pegang ini adalah kapasitasnya 500 GB. By the way, sekarang gue lagi ada di kampung, jadi ya wajarin lah kalau birolnya seperti ini. Nah, sedikit cerita, jadi teman gue ada yang punya laptop dan ingin upgrade laptopnya dari yang sebelumnya HDD ke SSD, ya di kampung ya. Walaupun sebenarnya dibilang kampung juga, ini bukan kampung karena ini adalah kota Cilegon ya. Tapi ya ini tetap kampung halaman gue, jadi gue bilang kampung aja asik. Nah makanya sekalian aja gue beliin SSD juga, dan ini SSD-nya gue review juga. Yang mana laptop temen gue ini rencananya mau dipakai buat proyekan dia, yang kebetulan laptopnya itu belum ada slot NVMe-nya, makanya kita pakein SSD SATA. Nah dari spesifikasinya PNY CS900 ini cukup oke di kelasnya, dimana dia juga punya NAND-nya itu Micron, dan juga kontrolnya pakai Pison PS3111 yang harusnya udah cukup oke, mengingat banyak SSD murah itu kontrolernya itu antah berantah. Dan untuk interface jelas SATA 3 yang punya kecepatan 6 GB per second. Untuk form factornya 2,5 inci, cocok banget buat upgrade laptop yang masih SATA, dan juga ini kecepatannya diklaim itu punya speed 550 MB, read dan write-nya itu ada di 500 MB. Yang saat gua tes dan hasilnya kecepatannya masih ada di bawah klaim, sayangnya di 540-an read, dan write-nya ada di 470-an. Ya masih oke lah, walaupun ini ada di bawah klaim, tapi ini it's masih oke banget. Nah saat pengetesan dan gua benchmark, kayaknya ini PNY CS900 nggak punya sensor panas, yang terbukti saat gua tes benchmark dan tanpa benchmark panasnya konstan ada di 40 derajat Celcius, yang artinya ya nggak ada sensor panasnya. Harga SSD PNY CS900 ini cukup menarik ya. Untuk versi 500 GB-nya ini bisa di rentang harga 400 sampai dengan 500 ribuan. Yang kalau gua sendiri ini belinya di 470 ribu ditambah dengan diskon, jadi ya 435 ribuan something lah, cukup murah. Oh iya, ini juga SSD punya garansi 3 tahun yang cukup tergolong lama, dan kita mengingat PNY juga ini kan bukan brand yang baru dan antah berantah, ini juga sudah punya branding yang cukup kuat. Nah, untuk SSD SATA budget ini jelas adalah opsi yang ekonomis tanpa mengorbankan performa yang signifikan. Dalemannya itu cukup oke, dan jelas PNY ya kita udah tahu ya brand yang cukup familiar, tapi mungkin walaupun di Indonesia nggak begitu familiar ya. Jadi apakah PNY CS900 ini layak untuk dibeli? Ya menurut gua daripada beli SSD SATA yang cuma modal murah doang, tapi dalamannya itu antah berantah nggak jelas, bahkan kadang suka error dan fail, lebih baik sih ambil SSD ini, yang pilihan udah paling bener ya. Apalagi kayak teman gua yang baru upgrade dari HDD ke SSD, jelas itu akan lebih enak. Apalagi gua sebagai orang yang membantu dia ganti SSD itu, jelas gua punya state of mind lebih tenang lah ya ganti SSD pakai kualitas yang lebih baik, sehingga dia nggak akan komplain ke gua ke depannya. Yaitu dia SSD PNY CS900. Kalau kalian suka videonya boleh kalian like videonya, dan bagaimana menurut kalian tentang SSD ini? Kalau kalian punya pengalaman juga boleh kalian share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Gunam Tech sampai habis, and always see you next time. Wassalam.